Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1822 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini hari yang spesial karena kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Jemri Potu STH. Waktu dan tempat saya persilakan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi semuanya para pendengar yang diberkati oleh Tuhan. Kita kembali hari ini untuk dengar suara Tuhan, kembali dengar suara firman Tuhan yang kita percaya bahwa setiap firman itu mampu menguatkan, meneguhkan kita dalam segala situasi atau dalam segala keadaan yang sedang kita hadapi, bahkan dalam perjalanan iman kita. Haleluya. Mari selalu bersama dengan Tuhan dengan renungan-renungan yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, mari sama-sama kita satu di dalam doa. Haleluya, untuk dengar firman Tuhan. Bapa Surgawi, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi yang indah ini Tuhan, hati kami limpah dengan ucapan syukur karena hari ini adalah hari yang diberkati, hari perkenanan Tuhan. Kami boleh kuat, kami boleh sehat Tuhan, kami boleh ada, semua ini karena kemurahan-kemurahan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, sebelum kami melanjutkan aktivitas kami akan mengawali Tuhan Yesus untuk mendengarkan suara firman-Mu Bapa. Mari Bapa, berfirmanlah bagi kami Tuhan, setiap kami yang mendengar Tuhan. Mari Engkau urapi kami terlebih dahulu, sehingga tatkala kami mendengar, merenungkan firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi kami, menjadi modal bagi kami untuk kami melangkah di sepanjang hari ini. Kami percaya firman-Mu yang menopang kami, firman-Mu Tuhan yang menyertai kami sepanjang hari ini, kemanapun kami pergi dan berada. Terpuji nama-Mu, mujizat masih ada, Tuhan masih ada, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu bagi kami. Kami bersyukur Bapa Surgawi dan menyambut kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan ya pada pagi hari ini yang menjadi modal buat kita. Ya, mari saya ambil di dalam surat Efesus, ya, surat Efesus, di Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, ini adalah sebuah kesimpulan seorang rasul yang bernama Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Ada begitu banyak wejangan, ada begitu banyak nasihat-nasihat yang sudah diberikan oleh Rasul Paulus. Dan pada akhirnya di ayat yang ke-10 dia memberikan kesimpulan apa yang dia sudah sampaikan kepada jemaat di Efesus. Dia berkata, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Nah, harus kita sadari bahwa dalam kehidupan kita, kekuatan kita itu terletak pada kekuatan Tuhan, terletak pada kekuatan kuasanya, bukan terletak pada sebuah jabatan, bukan terletak pada sebuah apa yang kita terima, yaitu harta dan lain sebagainya, nama baik dan lain sebagainya. Tetapi hari ini kita dapatkan rema di sini bahwa kekuatan kita hanya dapatkan di dalam Tuhan. Karena apa? Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan kita adalah Tuhan yang mampu mengatasi segala masalah, mengatasi setiap persoalan. Percayalah, kalau engkau kuat, maka pintu yang baru Tuhan akan bukakan kepadamu. Percayalah, kalau engkau kuat di dalam Tuhan, maka jalan-jalan yang baru Tuhan bukakan. Amin. Bahkan masa depan anak-anakmu, cita-cita anak-anakmu, Tuhan akan memberikan kepada anak-anak kita, anak-anak yang takut akan Tuhan, masa depan yang cerah. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaannya, bagaimana kita menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan?
Ya, kita menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Yang pertama kita menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan, ya. Kita menjadi orang-orang yang mampu mengatasi kegagalan. Ya. Kenapa saya katakan ini adalah poin yang penting bagi saya dan saudara? Karena ada begitu banyak orang, ya, ketika ya mereka mengalami kegagalan, mereka menjadi frustasi. Mereka menjadi lemah, ya. Kenapa? Karena tidak mampu mengatasi kegagalan. Ya. Saudara, dalam perjalanan kita, ya, tidak semua harapan-harapan, ekspektasi kita, ya, pikiran kita, keinginan kita, kerinduan kita akan mencapai sebuah keberhasilan. Tidak semua. Ada saat-saatnya memang kadangkala, ya, hal-hal yang kita butuhkan, hal-hal yang kita perlukan, ya, tidak sampai menjadi satu keinginan kita. Tetapi, saudara, yang terpenting di sini adalah bagaimana kita mampu mengatasi kegagalan, ya. Karena juga di dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama, ada begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab juga, ya, mereka gagal, ya. Saya sebut saja Adam, ya, tokoh Alkitab, bahkan juga Abraham, ya, dia juga pernah gagal. Bahkan juga, ya, nabi-nabi besar seperti Nabi Musa, dia juga pernah gagal. Bahkan juga ada seorang raja juga, ya. Wah, seorang raja yang Daud ini dia pernah gagal. Petrus juga menjadi murid Kristus, dia pernah gagal. Bahkan Petrus yang dicatat dalam Alkitab, dia menyangkal Yesus sampai 3 kali, ya. Namun mereka gagal bukan terbenam dalam kegagalan, ya. Tetapi saya melihat bahwa tokoh-tokoh ini, ya, mereka betul pernah gagal, tetapi mereka bangkit dalam kegagalan, ya. Mereka bisa mengatasi kegagalan itu. Mereka bisa mampu mengatasi apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka, ya. Ini penting bagi saya dan saudara supaya kita menjadi orang-orang yang kuat, ya, mampu mengatasi kegagalan, supaya kita tidak stres, ya, supaya kita tidak menjadi lemah, ya, supaya kita tidak menyalahkan Tuhan dan siapa-siapa, ya. Nah, kita harus tahu dalam perjalanan hidup kita ada saatnya, ya, kita menghadapi sebuah kegagalan, ya. Yang kedua adalah, ya, orang yang kuat di dalam Tuhan adalah orang yang mampu mengatasi keberhasilan, ya. Orang yang kuat adalah orang yang mampu mengatasi keberhasilan. Banyak orang yang mampu mengatasi kesulitan, namun tidak memperlakukan berkat-berkat yang Tuhan berikan padanya. Artinya, ada banyak orang pada saat kesusahan, ia mencari Tuhan. Ada banyak orang ketika dalam persoalan, ketika dalam masalah, dia mencari Tuhan, ya. Dan bahkan juga ada begitu banyak orang, ya, yang ketika diberkati, ketika hidupnya senang, happy, ya, ia mencari Tuhan. Tetapi persoalannya bukan soal diberkati atau tidak. Persoalannya di sini, ya. Ketika kita diberkati, ketika kita berhasil, ya, maka ini yang harus kita waspada. Ini yang harus kita jaga. Supaya apa? Dengan keberhasilan itu, dengan berkat-berkat yang kita terima, supaya kita tidak menjadi sombong. Satu kisah, ya, yang menjadi pelajaran hidup buat saya dan saudara, ya. Kisah ini yang terdapat dalam 2 Tawarik pasal yang ke-26, ya. Ada satu raja yang sangat-sangat muda, ya. Raja ini dipilih Tuhan untuk menjadi raja dan dia muda, ya. Bahkan dalam kepemimpinannya dia menjadi seorang, ya, yang sukses, seorang yang berhasil. Semuanya dia miliki, ya. Bahkan hebatnya di sini, kalau kita baca di situ dalam 2 Tawarik pasal 26, ya,
ayat yang keempat, saya baca firman Tuhan, ya, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ya, ini luar biasa. Ya, ini excellent. Ya, ini sempurna. Ia melakukan yang benar di mata Tuhan. Dia sudah diberkati, sudah menjadi raja, ya, dan mencari Tuhan. Ya. Ayat yang kelima berkata, ia mencari Allah selama hidup Sakaria, ya, orang tuanya, ya, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Jadi seorang raja usia ini yang berumur 16 tahun ini, saya bisa katakan orang yang hebat, orang yang sempurna, ya, orang yang diberkati secara finansial, jabatannya raja, tapi juga ia orang yang benar dan mencari Tuhan, takut akan Tuhan. Nah, firman Tuhan berkata, dan selama raja ini mencari Tuhan Allah, lihat, membuat segala usahanya berhasil. Ya, jadi keberhasilan kita, ya, bukan hanya kerja keras kita, tapi keberhasilan kita, kesuksesan kita itu terletak kepada Tuhan yang kita sembah. Haleluya, haleluya. Mari saya mendorong, mari teruslah percaya. Jangan pernah takut bahwa Allah selalu ada bersama dengan kita. Dia ada dalam situasi dan kondisimu saat ini. Bahkan dia berdiam di dalam lubuk hatimu yang paling dalam. Orang lain tidak tahu pikiranmu, perasaanmu, pergumulanmu hari ini. Tetapi Tuhan yang tahu dan tahu segala-galanya. Nah, saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, cerita ini bukan berhenti begitu saja di ayat yang kelima. Ada cerita selanjutnya, ya, dari seorang raja yang berumur 16 tahun. Ya. Nah, mari kita lompat ayat ini, ya, lanjutkan satu kisah cerita ini di ayat yang ke-16. Di ayat yang ke-16 firman Tuhan berkata begini. Setelah ia menjadi raja, ya, ia menjadi kuat, ya, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, ya, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Oh, saudara, sangat-sangat mengerikan, ya. Orang diberkati Tuhan, tetapi ketika dia menjadi kuat, kata firman Tuhan, ketika dia diberkati, ketika dia sukses, dia tidak mampu mengatasi keberhasilan itu. Akhirnya dia berubah setia. Yang tadinya setia sekarang tidak setia. Yang tadinya dia rendah hati, dia berubah hatinya menjadi sombong, menjadi angkuh, saudara. Itu sebabnya hati-hatilah dengan berkat Tuhan, ya. Berkat itu yang kita terima, tapi kadangkala juga berkat itu adalah merupakan sebuah cobaan buat saya dan saudara. Tergantung kita meresponi apa yang kita dapatkan, apa yang kita terima. Tapi hari ini pelajaran khusus buat saya dan saudara. Mari ketika kita kuat, ketika kita berhasil, ketika kita sukses, mari kita harus mampu mengatasi semuanya itu. Karena kita harus sadar bahwa apa yang kita terima, kesuksesan, prestasi-prestasi, berkat-berkat yang kita terima sampai hari ini, kita percaya semua ini karena berkat kemurahan Tuhan. Semua ini pemberian Tuhan. Semua ini karena kasih karunia Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tibalah kita dalam sebuah kesimpulan. Mari, kalau kita menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasanya, kita harus mampu mengatasi kegagalan. Percayalah saudara, ketika kita gagal bukan berarti segala jalan tertutup, segala pintu tertutup. Kadangkala kita diizinkan kondisi yang seperti itu supaya kita manusia ini, ya,
mencari Tuhan, percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Hal yang kedua, ketika kita menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan, kita harus mampu mengatasi keberhasilan. Ya, memanage apa yang Tuhan sudah berikan, karena ini semua adalah kepercayaan. Jangan pernah kita sombong dengan diri kita. Jangan pernah kita angku apa yang kita sudah dapatkan hari ini. Percayalah kepada Tuhan. Rendahkanlah hatimu, rendahkanlah hidupmu kepada Tuhan, karena Dia adalah sumber segala-galanya dalam hidup kita. Kekuatan dan pengharapan kita terletak hanya kepada Tuhan Yesus. Teruslah percaya, haleluya. Teruslah datang kepada Tuhan. Ketika dalam masalah, datang kepada Tuhan. Pasti ada jalan keluar. Puji Tuhan. Biarlah renungan firman Tuhan ini, haleluya, haleluya, memberkati kita di sepanjang hari ini. Mari, kobarkanlah semangatmu, kuatkanlah hatimu, biarlah rohmu terus menyala-nyala. Mari, tetaplah setia dan tetaplah takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya percaya kita semua diberkati dengan pelayanan hambanya Bapak Pendeta Jemri Potu STH. Haleluya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak di surga atas berkat firman yang Tuhan sudah sampaikan melalui hamba-Mu. Tuhan berkati Pastor Jemri Potu dalam pelayanan, dalam rumah tangganya, dalam kehidupannya. Tuhan berkati lebih lagi. Tuhan berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, dipulihkan. Tuhan memberkati mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit mendengarkan firman Tuhan ini, mereka disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk mereka yang lemah imannya, Tuhan teguhkan, kuatkan melalui kebenaran firman Tuhan ini. Hamba berdoa ya Tuhan, mereka yang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan memberi umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai selalu. Hamba berdoa menyerahkan pelayanan, ibadah, perayaan hari ulang tahun yang kelima, audio renungan pagi ini mengudara, yang akan kami rayakan tanggal 29 Juni ini. Tuhan Yesus memberkati. Mereka yang terlibat dalam pelayanan ini, Tuhan berkati. Mereka yang sudah menabur untuk mendukung pelayanan ini, Tuhan perhitungkan semua dan Tuhan berkati dengan limpahnya. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa lagi, sebentar lagi kita akan merayakan hari ulang tahun audio renungan pagi ini mengudara. Saudara, tidak terasa sudah mau 5 tahun saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang diberkati, dikuatkan, diberikan satu pemahaman firman, saudara bertumbuh melalui pelayanan ini. Jangan lupa saudara buat video, kirimkan ke nomor saya, ya durasi mungkin tidak lebih dari 1 menit, untuk memberikan kesaksian yang meneguhkan saya bahwa pelayanan ini harus tetap eksis, harus tetap jadi berkat bagi banyak orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, silakan Bapak Ibu Saudara pendengar membuat video singkat, tidak lebih dari 1 menit, untuk memberikan motivasi di dalam pelayanan audio renungan pagi ini. Dan kami akan tampilkan nanti di perayaan hari ulang tahun audio renungan pagi ini mengudara. Saudara yang mau datang dalam perayaan
Hari ulang tahun audio renungan pagi ini mengudara tanggal 29 Juni ini jam 5 sore di Hotel Infinity Egg Jimbaran, Bali. Saudara daftarkan diri saudara untuk kehadiran saudara karena tempat terbatas. Harap konfirmasi kehadiran saudara melalui WA saya di 081337491360. Saudara yang mau menabur untuk pekerjaan Tuhan ini, saudara bisa mentransfer ke rekening Bank Mandiri di nomor rekening 14503 kali 671946 atas nama saya sendiri. Saudara yang sudah diberkati, dukung terus pelayanan audio renungan pagi ini melalui doa, daya, dan dana supaya tetap eksis memberitakan Injil melalui audio renungan pagi ini mengudara. Dengan demikian, saudara sudah menjadi bagian dalam pelayanan pemberitaan Injil bersama dengan saya, Pendeta Samuel Mabuntu. Salam kasih dari Desa Langowan, Sulawesi Utara. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya!